Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widalius Saluku. Saya pada siang hari ini akan mempresentasikan hasil dari proyek saya. Dan sebelumnya dulu kami berterima kasih kepada ibu dosen kami, Ibu Sulindawati Mkom, yang telah memberikan kami waktu dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kami. Baik, judul yang saya angkat dalam proyek ini yaitu analisis keamanan jaringan pada fasilitas internet WiFi terhadap serangan paket sniffing. Baik, masuk kita pada abstrak. Abstraknya ini, jaringan komputer mempunyai dua media transmisi data, yaitu kabel dan nirkabel yang mempunyai fasilitas jaringan nirkabel WiFi. Jaringan WiFi sangat rentan terhadap ancaman serangan karena komunikasi yang terjadi bersifat terbuka. Diperlukan sistem pengamanan yang baik untuk dapat menjaga keamanan data pengguna agar terhindar dari serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini membahas evaluasi tingkat keamanan fasilitas WiFi dengan menggunakan aplikasi NetStumbler, Insider, dan Ethercap. NetStumbler adalah tools WiFi hotkey yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sinyal wireless yang terbuka. Insider adalah software alternatif yang berfungsi sama persis dengan NetStumbler. Dan Ethercap adalah tools paket sniffer yang dipergunakan untuk menganalisis protokol jaringan dan mengaudit keamanan jaringan, yang juga memiliki kemampuan untuk memblokir lalu lintas pada jaringan dan mencuri password dan melakukan penyadapan aktif terhadap protokol-protokol umum. Dalam penelitian ini dilakukan dua tahap. Yang pertama, mengidentifikasi keberadaan dan keamanan WiFi yang dipakai pengguna software Insider. Tahap kedua, melakukan serangan paket sniffing menggunakan software Ethercap. Sebagai langkah pengujian keamanan, hasil dari penelitian ini adalah dengan mendeteksi keberadaan dan keamanan WiFi yang terbuka atau tanpa pengamanan dan terekam user dan password. Hal ini dapat membahayakan keamanan lalu lintas data para pengguna jaringan WiFi maupun LAN kabel, khususnya para pegawai, sehingga diperlukan peningkatan keamanan yang baik untuk dapat mencegah menangani serangan paket sniffing yang lebih lanjut. Baik, masuk kita bab 1. Pendahuluan latar belakang masalah. Pada saat ini, isu keamanan jaringan terjadi sangat penting dan patut untuk diperhatikan. Jaringan yang terhubung dengan internet pada dasarnya tidak aman dan selalu dapat dieksploitasi oleh para hacker, baik jaringan wired LAN maupun wireless LAN. Pada saat ini data dikirim akan melewati beberapa terminal untuk sampai tujuan, berarti akan memberikan kesempatan kepada pengguna yang lain yang tidak bertanggung jawab untuk menyadap dan mengubah data tersebut. Dalam pembangunan perancangan sistem keamanan jaringan yang terhubung ke internet harus direncanakan dan dipahami dengan baik agar dapat melindungi sumber daya yang berada dalam jaringan tersebut secara efektif dan diminimalisir terjadinya serangan oleh para hacker. Ethercap adalah tools paket sniffer yang dipergunakan untuk menganalisis protokol jaringan dan mengaudit keamanan jaringan. Ia memiliki keamanan untuk memblokir lalu lintas pada jaringan LAN, mencuri password, dan melakukan penyadapan aktif terhadap protokol-protokol umum. Sedangkan NetStumbler adalah tools WiFi hotkey yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sinyal wireless yang terbuka dan menyusup ke dalam jaringan. Telah menerapkan
menerapkan jaringan komputer, kabel maupun nirkabel sebagai media pertukaran data informasi, pelayanan umum atau komersial pegawai dan informasi penting yang lainnya. Terdapat dua jaringan yang terpaksa dalam lingkup tersebut, yaitu satu, terinstalnya pada gedung penusa yang di dalamnya terdapat ruang dosen, ruang keuangan, lantai 1, resepsionis, dan menerapkan jaringan kabel. Dua, terinstal pada gedung pelitian Nusantara yang dengan menerapkan jaringan kabel dan terdapat dua akses point sebagai jaringan nirkabel. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari cara untuk mengamankan suatu jaringan. Oleh karena itu, penulis mengambil bahan mengenai keamanan jaringan internet untuk judul skripsi. Analisis keamanan jaringan pada fasilitas internet Wi-Fi terhadap serangan paket sniffing. Baik, masuk kita pada rumusan masalah. Rumusan masalah dengan berdasarkan latar belakang masalah dan hubungan dengan memilih judul tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu evaluasi keamanan fasilitas internet Wi-Fi. Batasan masalah dalam pembuatan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dianalisis, yaitu satu, penggunaan aplikasi Etherchat dan NetTumbler untuk menganalisis keamanan jaringan. 2. Penulis tidak melakukan implementasi peningkatan keamanan jaringan yang sudah ada dan hanya memberikan solusi yang sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya serangan seperti yang dilakukan penulis. Tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat keamanan fasilitas internet Wi-Fi. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk antara lain yaitu sebagai data yang bisa diberikan dan digunakan oleh pihak IT, telekomunikasi, dan navigasi guna mengamankan jaringan komputer LAN agar lebih baik. 2. Sebagai pengetahuan bagi pengguna layanan fasilitas internet Wi-Fi maupun kabel LAN, khususnya bagi pengguna yang awam terhadap bahaya jaringan LAN tanpa pengamanan. Landasan teori. Konsep keamanan jaringan. Pada saat ini, isu keamanan jaringan menjadi sangat penting dan patut untuk diperhatikan. Jaringan yang terhubung dalam internet pada dasarnya tidak aman dan selalu dapat dieksploitasi oleh para hacker, baik jaringan LAN maupun wireless. Pada saat ini, data dikirim akan melewati beberapa terminal untuk sampai tujuan, berarti akan memberikan kesempatan kepada pengguna yang lain yang tidak bertanggung jawab untuk menyadap atau mengubah data tersebut. Dalam pembangunan perencanaan sistem keamanan jaringan yang terhubung ke internet harus direncanakan dan dipahami dengan baik agar dapat melindungi sumber daya yang berada dalam jaringan tersebut secara efektif dan meminimalisir terjadinya serangan oleh para hacker. Apabila ingin mengamankan suatu jaringan, maka harus ditentukan terlebih dahulu tingkat ancaman yang harus diatasi dan risiko yang harus diambil maupun yang harus dihindari. Berikut ini akan dibahas mengenai ancaman, kelemahan, dan polisi keamanan jaringan. Masuk kita pada bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori konsep keamanan jaringan. Oke, ancaman. Pada dasarnya ancaman datang dari seseorang yang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal
ke dalam suatu jaringan komputer. Oleh karena itu harus ditentukan siapa saja yang diperbolehkan mempunyai akses legal ke dalam sistem dan ancaman-ancaman yang dapat mereka timbulkan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penyusup dan sangat berguna apabila dapat membedakan tujuan tersebut pada ancaman pada saat merencanakan sistem keamanan jaringan komputer. Beberapa tujuan para penyusup adalah: satu, pada dasarnya hanya ingin tahu sistem dan data yang ada pada suatu sistem komputer yang dijadikan sasaran. Penyusup yang bertujuan seperti ini sering disebut dengan the curious. 2. Membuat sistem jaringan menjadi down atau mengubah tampilan sistem web. Penyusup yang mempunyai tujuan ini sering disebut dengan the malicious. 3. Berusaha untuk menggunakan sumber daya di dalam sistem jaringan komputer untuk memperoleh popularitas. Penyusup seperti yang sering disebut sebagai the high profile intruder. 4. Ingin tahu data apa saja yang ada di dalam jaringan komputer untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk mendapat uang. Penyusup seperti ini sering disebut dengan the completion. Kelemahan menggambarkan beberapa kuat sistem keamanan satu jaringan komputer terhadap jaringan komputer yang lain dan kemungkinan bagi seorang untuk mendapat akses ilegal ke dalamnya. Jenis-jenis ancaman keamanan jaringan. Packet sniffer adalah sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi, baik itu media kabel maupun nirkabel. Setelah paket-paket yang lewat didapat, paket-paket tersebut kemudian disusun ulang sehingga data yang dikirim oleh sebuah pihak dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat dilakukan karena dasarnya semua koneksi internet adalah koneksi yang bersifat broadcast, di mana semua host dalam sebuah kelompok jaringan akan menerima paket yang dikirim oleh sebuah host. Cukup sulit untuk melindungi diri dari pengguna ini karena sifat dari paket sniffing yang merupakan metode pasif. Pihak penyerang tidak perlu melakukan apapun, hanya perlu mendengar saja. ARP, Address Resolution Protocol. Phishing ini adalah suatu teknik penyerang pada jaringan komputer lokal baik dengan media kabel atau wireless yang mungkin menyerang bisa mengendus frames data pada jaringan lokal dan atau melakukan modifikasi trafik atau bahkan menghentikan trafik ARP. ARP spoofing merupakan konsep dari serangan penyadapan di antara terhadap dua mesin yang akan berkomunikasi atau yang disebut dengan MIDS atau Man in the Middle Attack. Prinsip serangan ARP phishing ini memanfaatkan kelemahan pada teknologi jaringan komputer itu sendiri yang menggunakan ARP broadcast. ARP berada pada layer 2, di mana alamat pada layer 2 adalah MAC address. Misalnya, sebuah host, contohnya PC, yang terdapat pada sebuah LAN, ingin menghubungi host lain pada LAN tersebut, maka dia akan membutuhkan informasi MAC address dari host tujuan. Sebuah probe
Probe dapat dikenali dari adanya usaha-usaha yang tidak lazim untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem atau untuk menemukan informasi tentang sistem tersebut. Salah satu contohnya adalah usaha untuk login ke dalam sebuah akun yang tidak digunakan. Probing ini didapat Probing ini dapat dianalogikan sebagai usaha untuk memasuki sebuah ruang yang dengan mencoba-coba apakah pintunya terkunci atau tidak. Scan. Scan adalah ke, ke kegiatan probe dalam jumlah yang besar dengan menggunakan tools secara otomatis. Tool tersebut secara otomatis dapat mengetahui port-port yang terbuka pada host lokal maupun host remote, IP address yang aktif, bahkan bisa untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan pada host yang dituju. Account compromise. Account compromise adalah pengguna akun sebuah komputer secara ilegal oleh seseorang yang bukan pemilik akun tersebut. Account compromise dapat mengakibatkan korban mengalami kehilangan atau kerusakan data. Sebuah insiden akun compromise dapat berakibat lebih lanjut, yaitu terjadinya insiden root compromise yang dapat menyebabkan kerusakan lebih besar. Root compromise mirip dengan account compromise, dengan perbedaan account yang digunakan secara ilegal adalah account yang mempunyai privilege sebagai administrator sistem. Istilah root diturunkan dari sebuah account pada sistem berbasis Unix yang mempunyai privilege tidak terbatas. Penyusup yang berhasil melakukan root compromise dapat melakukan apa saja pada jaringan sistem yang menjadi korban, termasuk menjalankan program, mengubah kinerja sistem, dan menyembunyikan jejak penyusup. Denial of service atau DOS. Sumber daya jaringan yang berharga antara lain komputer dan database, serta pelayanan service yang disediakan oleh organisasi pemilik jaringan. Kebanyakan user jaringan memanfaatkan pelayanan tersebut agar pekerjaan mereka menjadi efisien. Bila pelayanan ini tidak dapat dipergunakan karena sebab-sebab tertentu, maka tentu saja akan menyebabkan kehilangan produktivitas. Sulit untuk memperbaiki. Penyebab denial of service berikut ini adalah contoh penyebab terjadinya denial of service, yaitu 1A, kemungkinan jaringan menjadi tidak berfungsi karena kebanjiran trafik. 2. Kemungkinan ada virus yang menyebar dan menyebabkan sistem komputer menjadi lamban atau bahkan lumpuh. Bagian ketiga, kemungkinan device yang dilindungi jaringan dirusak. Masuk kita pada bab 3, metodologi, bahan dan alat penelitian. Dalam penelitian ini berdasarkan dari teori dasar keamanan jaringan komputer yang diambil dari berbagai literatur seperti buku, artikel berbentuk soft copy dan hand copy. Untuk menspesifikasi alat digunakan penelitian adalah sebagai berikut. Kebutuhan perangkat keras dan sistem operasi. Bagian A, laptop Q40, prosesor 2 core 2,10,
B. Wireless network. 3. LAN card. Dan 4. Sistem operasi Windows 7 Ultimate. 5. Sistem operasi Linux. Kebutuhan perangkat lunak software intercap. Bagian 2 software NetSumber. Kerangka pemikiran dan flowchart. Dalam menjelaskan sebuah permasalahan, kerangka pemikiran atau alur penelitian disajikan untuk mempermudah pemahaman dan penelitian tersebut. Metode tersebut tersaji dalam diagram alir penelitian. Baik, kita bisa memahami diagram alir penelitiannya, yaitu seperti di gambar. Dan sesuai dengan diagram alur penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu bagian A, menyiapkan literatur buku-buku, e-book dan artikel untuk menunjang penelitian. Bagian B, memenuhi persyaratan prosedur perizinan penelitian yang diberikan oleh pihak Keskam atau keselamatan dan keamanan, karena tidak semua tempat lokasi boleh masuk kecuali karyawan tertentu yang berhak. Bagian C, mencari informasi data-data yang ada, konfigurasi jaringan kabel LAN dan WiFi yang terpasang meliputi 4 SSID dan BSSID, ekskripsi yang digunakan, dan channel. Bagian D, menyiapkan hardware dan software yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Bagian E, melangkah untuk melakukan sebuah percobaan penyerangan kepada jaringan kabel LAN dan WiFi untuk mendapatkan informasi tentang keamanannya. Bagian F, menarik kesimpulan untuk memutuskan sebuah saran yang digunakan untuk mengamankan jaringan kabel LAN dan WiFi melihat dari sisi pengguna. Tahap-tahap instalasi dan konfigurasi software. 1. Instalasi software NetSumber pada Windows 7. Bagian A, klik 2 kali pada file NetSumber installer. Untuk instalasi, kemudian ikuti perintah selanjutnya dengan klik upgrade, next, dan install sampai selesai. Bagian B, konfigurasi device network terhubung dengan laptop pada NetStumbler dengan cara mengklik pilih device seperti pada gambar berikut ini. Setelah melihat gambar tersebut, ternyata device network adaptor yang terhubung dengan laptop menulis tidak support karena software NetStumbler hanya dapat berjalan sempurna pada Windows XP dan tidak dapat berjalan sempurna pada Windows 7. Kemudian penulis mengganti dengan software Insider sebagai alternatif software NetStumbler untuk Windows 7. Teknis pengujian keamanan. Pengujian keamanan bertujuan untuk memperoleh kesadaran akan permasalahan keamanan pada jaringan kabel dan nirkabel wireless LAN. 1. Penulis mencoba mengidentifikasi keberadaan dan keamanan yang digunakan WiFi target dengan menggunakan software Insider. Kedua, setelah mengetahui keberadaan dan keamanan yang digunakan WiFi target, penulis masuk untuk mendapat koneksi dengan WiFi target. Yang ketiga, yaitu langkah pengujian keamanan setelah mendapat koneksi dengan WiFi target. Menulis percobaan melakukan serangan paket sniffing dengan WiFi dan jaringan kabel dengan menggunakan software intercap. Serangan akan berhasil jika transfer data tidak dilindungi oleh keamanan
seperti SL, IPsec, Web, WPA dan WPA2 karena data yang didapat terenskripsi. Seperti pada gambar ini, tempat lokasi penyerangan yang diizinkan pada gedung baru. Seperti inilah dena lokasi di mana penulis melakukan penelitian. Masuk kita pada bab 4 adalah hasil pembahasan. Analisis perlu dilakukan untuk mengetahui beberapa aman tingkat keamanan yang telah diterapkan di dalam sebuah jaringan kabel maupun wireless nirkabel. Seperti yang kita ketahui, tingkat keamanan bukan hanya berasal dari hardware dan software yang sudah ada, namun peran penting dari manusia pengguna menggunakan konfigurasi dan dari perancangan jaringan itu sendiri. Keamanan jaringan yang terinstal pada umumnya masih perlu meningkatkan, yang terbukti pada Wi-Fi tidak menggunakan keamanan atau open terbuka. Di samping itu juga masih banyak pegawai yang masih awam dan yang namanya keamanan jaringan komputer. Analisis hasil penelitian. Bagian A, mengidentifikasi Wi-Fi. Percobaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan Wi-Fi di dalam bentuk informasi lengkap dengan nama SSI, MAC address, RSSI, VROM, channel yang dipakai, network type, dan security atau keamanan yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyerangan untuk mendapat koneksi dengan jaringan Wi-Fi yang ada. Dalam percobaan ini, penulis mendapat Wi-Fi yang berada di area bandara terdapat pengamanan open. Bagian B, paket sniffing. Percobaan ini dilakukan untuk mendapat informasi penting mengenai account, username, password, dan akses DNS yang ditinjau dan informasi lain. Hal ini dimaksudkan agar penyerangan dapat melakukan pengakses internet secara tidak sah demi keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian pada pengguna yang berada dalam jaringan. Pada percobaan ini berhasil diperoleh informasi mengenai akses DNS yang dituju dan penulis juga mendapatkan username dan password email dari salah satu target. Dengan demikian, penulis dapat menyatakan tidak aman karena semua kegiatan dapat dengan mudah terekam dan mudah dicuri. Baik, tampil pada gambar seperti berikut tampilan simulasi penyerangan. Gambar di atas adalah gambar skenario di mana attacker melakukan penyerangan dengan mengelompokkan target menjadi dua kelompok, yaitu target 1 dan target 2, yang dimana berfungsi ketika target utama atau target 1 tidak melakukan aktivitas, maka penyerangan akan berpindah pada target 2. Begitu pula sebaliknya, sehingga attacker dapat merekam semua aktivitas yang berjalan karena dalam penelitian selama beberapa kali dalam jam kerja, penulis tidak menemukan aktivitas yang menggunakan akun password penulis melakukan dua skenario, yaitu skenario pertama dan langkah sebagai berikut. Bagian A, penulis membuat beberapa akun password baru. Bagian B, akun dicoba login menggunakan komputer kantor. Bagian C, penulis merekam aktivitas yang terjadi menggunakan software Intercept. Solusi untuk mencegah serangan paket sniffing.
Setelah melakukan penelitian, penulis telah menyiapkan beberapa rekomendasi solusi untuk meningkatkan keamanan jaringan dari satu serangan seperti yang dilakukan penulis untuk menganalisis keamanan jaringan yang dapat diterapkan seperti berikut. 1. Membedakan jaringan antara jaringan Wi-Fi LAN kantor dan dengan Wi-Fi untuk fasilitas pengguna layanan bandara agar ketika seorang attacker menyerang menggunakan teknik paket sniffing tidak dapat menembus jaringan pada Wi-Fi LAN kantor. Secara teknis, solusi di atas dapat diterapkan dengan menyeting ulang subnetting untuk Wi-Fi LAN kantor misalnya dengan IP dan untuk 128 host untuk switch LAN karyawan. Solusi alternatif untuk mencegah serangan paket sniffing bagi pengguna Linux sebagai klien dan server sebenarnya dapat dengan mudah mencegah ARP spoofing dengan cara merubah ARP table dengan dinamis menjadi static. Namun tidak cukup hanya membuat static ARP table antara MAC address dan IP saja, karena teknik membuat static ARP table hanya dapat menggunakan skenario ARP spoofing. Jika attacker melakukan spoofing pada gateway, tentu saja antara ARP table client dan ARP table gateway harus dibuat statis juga dengan bantuan ARPON. Itu kita bisa mencegah attacker melakukan spoofing menggunakan metode tersebut. Proses install ARPON. 1. Masuk terinstall dan jalankan command berikut. Konfigurasi ARPON. Sebelum diaktifkan ARPON harus dikonfigurasi dulu file konfigurasi ARPON di dalam add default ARPON menggunakan text editor. Jika menggunakan IP static, maka hilang tanda pagar pada baris berikut. 3. Jika menggunakan IP dinamis DHCP, maka hilang tanda pagar pada baris berikut. Masuk kita pada bab 5, yaitu penutup atau kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis data dan pencobaan serangan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem keamanan jaringan LAN mencakup jaringan kabel nirkabel masih perlu peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan 1. Aplikasi Insider mendeteksi keamanan Wi-Fi yang terbuka. 2. Penyerangan paket sniffing yang dapat merekam dan menampilkan username dan password dengan menggunakan aplikasi Ethercap. Saran berdasarkan uraian dari kesimpulan, maka kelebihan dan kekurangan di atas dapat menjadi pelajaran serta referensi untuk kedepannya. Saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk kedepannya antara lain: 1. Diperlukan pembagian jaringan untuk membedakan jaringan untuk umum dan jaringan untuk karyawan agar tidak terjadi serangan yang dilakukan melalui jaringan Wi-Fi umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi penting yang berlalu lintas dalam jaringan komputer karyawan. 2. Diperlukan keamanan WPA2 PSK, keamanan jaringan awal Wi-Fi untuk dapat meminimalisir sebelum terjadinya serangan paket sniffing. 3. Sebaliknya dilakukan penggantian password secara berkala untuk login sistem untuk menghindari terjadinya penyusup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Pengecekan jaringan secara berkala diperlukan untuk menghindari terjadinya permasalahan error pada jaringan yang dapat menyebabkan kinerja jaringan menjadi lamban. Ini tampilan dari daftar pustakanya. Baik, itu saja hasil dari proyek saya yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.